Saya tiba di Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Hari sudah agak siang. Perjalanan menuju ke desa ini saya tempuh dalam waktu kurang lebih setengah jam dari pusat kota Malang. Sepanjang perjalanan memang tidak saya jumpai pemandangan sawah, sungai, dan semak belukar. Pemandangan sepanjang jalan hanya tampak deretan rumah-rumah yang nyaris berhimpitan. Pertambahan penduduk mengakibatkan bertambahnya kebutuhan akan perumahan, dan tentu saja memicu manusia untuk senantiasa memacu semangat bekerja guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Seperti jalan kehidupan yang kita pilih, mesti kita lewati juga. Entah jalan itu lurus maupun berliku, turun dan menanjak. Desa Pandanrejo tampaknya merupakan desa penuh potensi pertaniannya, sehingga warganya pun cenderung berpotensi pula untuk mengolah hasil alam yang ada. Baru saja saya melewati jalan yang lurus. Di kiri kanan saya banyak pepohonan tumbuh dengan suburnya. Di sebelah kanan pohon-pohon besar sudah menjulang tinggi. Di sebelah kiri pohon-pohon besar juga menjulang tinggi. Keduanya sama-sama besar menjulang tinggi. Yang sebelah kanan berjenis lain dengan yang sebelah kiri. Maka banyak pilihan kalau kita menengok ke kanan ataupun menengok ke kiri. Pilihan-pilihan adalah hidup, di mana kita banyak memilih ke kanan atau ke kiri. Tetapi belum tentu ketika kita memilih pohon-pohon yang menjulang tinggi besar di sebelah kanan akan menguntungkan apabila kita memilih pohon-pohon yang besar menjulang juga di sebelah kiri, pun jenisnya berbeda. Maka dalam hidup kita tentunya harus menetapkan hati, meluruskan hati untuk berjalan di tempat yang lurus, berjalan di jalan yang lurus. Meski sempit, tetapi kita tak perlu menengok kanan dan kiri, karena tujuan ada di depan, bukan di sebelah kanan atau sebelah kiri atau di belakang. Satu kali melangkah akan berarti 1000 kali melangkah apabila kita tidak melangkah apa-apa. Apalagi kita hanya memanjangkan angan-angan tanpa melangkah. Itulah sebabnya ketika saya berada di alam, senantiasa mengatakan alam senantiasa menginspirasi, dan alam punya makna kalau kita mau menggali. Dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Now I stand beneath the tree where I cried my last farewell.
Saya telusuri jalan di perkampungan di desa Pandanrejo ini. Meski tak banyak aktivitas warga yang tampak di sekitar rumah, namun wajah-wajah tua di teras-teras rumah sudah bisa menggambarkan betapa uletnya mereka saat muda mengolah tanah pertanian. Dan itu terwariskan pada generasi selanjutnya yang tak kalah semangatnya mengais kehidupan di atas bumi. Meski tak harus berlimpah hasil tanam yang mereka dapatkan, namun senyum dari wajah mereka senantiasa bisa menggambarkan kebahagiaan dalam menyikapi alam pedesaan yang mereka huni. Sepintas, sepertinya saya jalan di jalan setapak. Tetapi kalau kita mengamati dengan seksama, sebenarnya jalan yang baru saja saya pijak adalah jalan air. Jalan air ketika musim hujan tiba. Luapan air yang meluap di atas akan mengalir di tempat yang saya pijak ini. Jika musim kemarau seperti ini, memang kering. Tetapi kalau hujan lebat datang, maka jalan air ini akan penuh dengan air. Air mencari jalannya sendiri. Air mencari jalan yang lebih rendah. Air senantiasa mengalir jika tak ada hambatan apa-apa. Pun juga hidup kita. Kita akan mengalir mencari jalan hidup ini. Mengalir sampai ke muara yang kita tuju. Tetapi kalau saya mengamati jalan air yang saya pijak ini, sepertinya tidak semulus keinginan air untuk mengalir mencari jalannya. Sebab ternyata di jalan air yang jika musim hujan tiba, air bisa mengalir di sini, maka harus terhambat dengan tumpukan-tumpukan sampah yang begitu banyak, yang begitu menimbun di sini. Itulah sebabnya ketika saya berada di alam ini senantiasa mendapatkan inspirasi, dan alam senantiasa punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Bunga-bunga bermekaran, daun-daun hijau tumbuh segar. Beragam yang tumbuh mempersembahkan kehadirannya untuk menjadi pilihan. Seorang wanita membawa ranting kering di pinggang, atau lelaki mencari dedaunan hasil dari alam di sekitar, menjadi aktivitas keseharian warga untuk melengkapi kehidupan yang hari demi hari senantiasa berubah. Ranting kering teronggok, pun juga dedaunan hijau di atas kepala ataupun jadi beban terpikul. Semua adalah pilihan-pilihan yang mesti dilalui.
kehidupan hewan ternak, lepas liar ataupun terkungkung di kandang, semua memerlukan makanan yang bagi warga desa adalah kewajiban untuk mencarikan rumput di ladang. Karena memang itu adalah pilihan yang harus dilakukan. Hasil pertanian berupa biji-bijian dari kopi, jagung, padi, dan kacang semua tergelar di bawah terik matahari menunggu kering dan menjadi bahan makanan bagi warga desa yang memang sejak awal sudah mempersiapkan kebutuhan kehidupannya dari hasil alam yang ada. Tak penting akan menjadi apa hasil alam yang didapat. Yang pasti hasil yang didapat adalah merupakan sebuah pilihan dalam mengarungi kehidupannya. Pak, Mas Samit, lo apa ini Mas? Anu, tas panen ah? Panen wong Mas. Oh dagangan. Ajeng edam menapa ngeten iki? Tamelan gorengan. Oh gorengan. Gorengan kacang kulit ngeten iki ya. Kacang open dengan Oh. Panen kulake ten pundi ngeten iki? Napa dan iki nebas ten sabene tiyang ngoten niku. anu Nebas. sawah mriki mawon? Nggih tebih. Tebing ini iki. Mboten mesti nggih. Oh dadi saonone kacang nggih. Nggih. Nggih dagangan bisa wonten gandum ngoten niku. Oh dadi sampean ngoten nggih. Pak kula sanes kula. Oh bapak sampean ya. Medal niku tiyang. Ngene iki mepene sampai pirang anu Mas? Pirang dino? Nggih mboten mesti kadang lek Jawa ngoten niku. Kadang antes anu gangsal dinten ngoten. Gangsal dinten nggih. Lek panas tok ngeten nggih kawan dinten ngoten mun garing. Cepet nggih. Tapi nek gawe gorengan mboten ada diumbah nggih ngeten iki. Nggih diumbah. Oh niki tasik diumbah malih. Nggih. Mari dipepe diumbah meneh. Nggih. Oh. Iki ya langsung dugi sabine ya, terus diler ngeten. Oh niki pas dugi saben diler PP ngerontokno iki lho rupane ya. Anu apa iki? Nggih. Lemah-lemah iki lho. Nggih. Mungkin lek ne di open malah mleduk ngoten mboten diumbah. Oh. Open nggih. Nek biyen kon kan anu ah Mas. Napa digoreng kali wedi sanes nggih. Nggih ngoten niku ngene. Biyen kali wedi nggih nek goreng. Nek saniki Kentong ngoten niku dan oh sing diputer ngeten iki nggih. Oh. Terus Mas sampean tutupno aku tak mlaku-mlaku dhisik wis. oh nggih nggih. Suwun. Sapa jenenge sampean? Aris. Mas Aris, nggih wis. Sregep sampean panas-panas ngene. Ayo Mas. Melane. Nggih. Ya saya Mas. Alu dan lumpang, sebuah peralatan tradisional yang biasa saya temui di desa-desa, pun juga perangkat-perangkat yang lain. Banyak sekali yang saya temui yang sangat tradisional sekali. Perangkat alu dan lumpang ini biasa digunakan oleh warga desa untuk menumbuk jagung, menumbuk kopi, dan tentunya untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya. Baik itu untuk makanan ternak
maupun untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Seperti halnya buah kelapa di samping saya. Buah kelapa ini sudah tua, tetapi bukan berarti ketuaan pohon kelapa ini tak berarti apa-apa. Itulah sebabnya buah kelapa ini selalu tersimpan rapi. Tempayan yang terbuat dari anyaman bambu pun juga merupakan alat-alat tradisional yang selalu saya temukan di alam pedesaan. Itulah sebabnya ketika saya berada di alam, selalu mengatakan alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Pak Amit, waduh, ayam sampean. Oh nggih, monggo. Tak golsenane. Oh, Waduh, roto. Sinten namine sampean? Kula Jais. Pak Jais. Nggih. Oh, enak iki sore-sore api-api. Oh nggih. Mantun dugi Tegalan iki wau. Nggih, mantun perumpun. Lah iki maneh rek bonge roto. Sampeyan nek nyunduke kurang anu paling. Nggih. Apa gunge niku napa? Mempuren, kemeduen. Nggih. Mestine anu. Mestine nek nunu pohong ini sing pas ana kulite kok lho. Ya. Oh nggih. Nah, iku enak iku ditunu. Nek ngene ditunu ya kurang anu, Pak. Ya. Nggih. Cocok ya digoreng. Goreng. Niku ampun dugi Tegal sampean. Nggih, sampun. Wayahe nandur napa ngeten iki? Tegal biasa iki. Gandum nggih pohong. Oh, gantung pohong nggih. Nggih. Niki ngodhog banyu. Nggih. Damel nyombor niku lho. Nyombor. Lembu. Oh, nyombor lembu. Nggih. Oh, lembu ini combor barang nggih. Nggih. Comborane napa? Dedek. Dedek kali niku nggih. Napa niku? Kates si Kates. godhog niku nggih. Oh, kates buah niku. Nggih. Oh. Di anu, kates mentah digodhog apa kates mateng? Kates mentah nih, Mas. Oh, sing mentah niku. Nggih. Digodhog. Godhog niku. Oh, digodhog campur dedek. Nggih. Oh, digawe comborane sapi nggih. Nggih, damel nyombor. Cek apa, Pak? Kesane lemu, Mas. Oh, lemu nggih. Cepet lemu nggih. Sapi napa iki? Sapi susu napa? Biasa niku. Sapi Jawa. Jawa. Oh. Oh, dari kates ya. Nggih. Kaya lek nggodhog mentok kae. Lha mentok nek nggodhog mentok kok cek gembuk lak kayak Nggih disukani rajangane kates mentah iku cek cepet gembuk. Kadang-kadang tiang-tiang lek godhog kan dicemplungi beling kadang-kadang jarene panase cek nemen cek gembuk. Lah niki kates mentah niku dirajang dicemplungno digawe godhog mentok. Wah, enak, Pak. nggih. Wis sampean tutukaken wis. Nggih, matur Kula nuwun. tak nutukaken mlaku-mlaku nggih. Nggih, Suwun nggih. lho, Pak Jais nggih. Nggih, Pak Jais. Nggih, pun sampean tutukaken, Pun. Nggih. Sampean lungguh mawon, Pun. Di penghujung waktu, kaki terus saya ayunkan selusur jalan perkampungan, sekaligus selusur jalan kehidupan di pedesaan. Saya temui beberapa anak kecil bermain layang-layang, ekspresi ceria bermain bersama jadi senyum yang bahagia. Anak-anak kecil bersama induk semang bercengkerama di teras rumah semakin meyakinkan saya bahwa alam membentang untuk menjadi pilihan-pilihan dalam kehidupan.
Ya, seperti biasanya ketika saya harus meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam satu bibit pohon buah. Kali ini saya akan menanam bibit pohon buah apukat, tentunya bersama anak-anak kecil. Dengan harapan anak-anak cinta akan lingkungan. Manfaat menanam buah di atas bumi, menanam pohon buah di atas bumi, banyak sekali. Kelak jika pohon ini tumbuh besar, ranting dan daunnya bisa menahan terik matahari yang semakin hari semakin panas. Dan akar-akar yang menghujam ke tanah, jika musim hujan datang, akar-akar ini bisa menahan air yang meresap di bumi dan keluar sebagai mata air jika kemarau panjang datang. Ya, satu bibit pohon sudah tertanam di atas bumi. Bayangkan saja, jika masing-masing anak ini menanam satu pohon dan seluruh anak di desa ini menanam satu pohon, berapa pohon yang akan tumbuh di atas bumi kita? Catatan harian dari desa hari ini. Daun dan rantingnya, jika besar nanti, akan bisa menahan terik matahari yang sekian hari sekian sampean. Ranting dan daunnya akan bisa menahan terik matahari yang semakin saya. Pak Jais nggih. Nggih, Pak Jais. Nggih, Bun. Sampeyan toto kangen, Bun. Sampeyan logo mawon, Bun. Wis.